Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada tim paduan suara STAI Sirojul Falah Bogor yang telah memandu lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pagi hari ini. Hadirin yang kami muliakan, setiap acara yang terselenggara dengan baik tentu lahir dari sebuah proses, kerjasama, serta dedikasi dari banyak pihak yang berada di balik layar. Tentunya suksesnya acara pada pagi hari ini tidak terlepas dari Ketua Panitia Pelaksana. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengarkan
Dan kita simak laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Ahmad Sofyan MSI MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati para alimil ulama dan pengurus besar Matlaul Anwar beserta jajaran, yang sama-sama kami hormati Bapak Bupati kita tercinta Bapak Rudi Susmanto. Mari sama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan ketabahan. Para Forkopimda Kabupaten Bogor, para tamu undangan, wabil khusus tamu spesial kita pada hari ini adalah Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Bapak Kiai Haji Dr. Jajuli Juwaini MA. Mohon kita kasih aplaus untuk beliau. Segenap para tamu undangan, izin atas nama kepanitiaan kami melaporkan kegiatan Tebar Mawar 110, Temu Akbar dan Milad Matlaul Anwar ke-110 tahun yang dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Kami haturkan ungkapan yang sangat dan setinggi-tingginya kepada Bupati kita tercinta, Bapak Rudi Susmanto, yang telah banyak mendukung dan mensupport kegiatan kita pada hari ini. Dan tak lupa pengurus wilayah Matlaul Anwar Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Yayan Hasuna Hudaya, alhamdulillah sudah berkenan hadir. Dan tak lupa Kakanda Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata selaku Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Bogor Matlaul Anwar. Kita mohon untuk kasih aplaus buat beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, izin melaporkan kami selaku atas nama kepanitiaan bahwa peserta yang kita targetkan rencana hanya kurang lebih 2.500 orang, tapi subhanallah alhamdulillah berdasarkan laporan dari beberapa kepanitiaan penerimaan tamu, jumlah peserta yang hadir hari ini kurang lebih ada 5.000 orang. Kami haturkan sekali lagi terima kasih banyak. 110 tahun bukan sekedar angka, tetapi sebuah perjalanan panjang dan pengabdian. Matlaul Anwar telah mewariskan semangat perjuangan melalui pendidikan, dakwah, dan sosial. Karena itu, Tebar Mawar bukan hanya menjadi peringatan hari lahir,
tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan perjuangan dan memperkuat persatuan. Sama-sama kita inginkan Matlaul Anwar terus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memperkuat pendidikan, meningkatkan kualitas generasi dan pemberdayaan masyarakat. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, tenaga, pikiran, dan doa sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kami sekali lagi menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita jadikan momentum Tebar Mawar 110 tahun sebagai momentum untuk terus menebarkan manfaat, kemudian memperkuat ukhuwah dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Matlaul Anwar maju, umat berdaya, bangsa berjaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian yang sangat mulia ini. Terakhir, saya mohon izin untuk membacakan satu pantun saja. Boleh Bapak Bupati izin? Ke Cibinong membeli pepaya. Pepayanya matang dimakan bersama. 110 tahun Matlaul Anwar berjaya, memajukan umat, membangun bangsa. Salam istimewa bergerak dari pelosok, dari Bogor untuk Indonesia. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Panitia Pelaksanaan pada hari ini. Kita doakan bersama mudah-mudahan rangkaian acara hari ini berjalan tentunya dengan lancar dan semaksimal mungkin. Hadirin yang kami muliakan, setiap perjalanan besar selalu memiliki sejarah, nilai dan cita-cita yang menjadi fondasi dalam setiap langkahnya. Begitu pula dengan Matlaul Anwar Kabupaten Bogor yang hadir sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam membangun pendidikan, ukhuwah, serta mencerdaskan dan membina generasi penerus bangsa. Untuk mengenal lebih dekat perjalanan, kiprah, serta kontribusi Matlaul Anwar Kabupaten Bogor, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian profil Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Dedi Fahrul Roji, MSI, dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto, beserta Wakil Bupati Bapak Ade Rohandi, yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Bogor atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD Kabupaten Bogor, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati Ketua MUI
atau yang mewakilinya dan para pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Bogor dan yang kami hormati juga Ketua FKUB yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sejenak saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait fakta Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Fakta ini kami sampaikan yang insya Allah tidak terbantahkan secara ilmiah. Karena fakta ini sudah melalui minimal 2 penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian khusus tentang strategi komunikasi dakwah Matlaul Anwar di Kabupaten Bogor. Dan ini disidangkan dalam bentuk tesis di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Yang selanjutnya, fakta ini berdasarkan sebuah disertasi yang meneliti tentang transformasi komunikasi dakwah Ormas Tatar Sunda yang diantaranya Matlaul Anwar Kabupaten Bogor menjadi salah satu penelitian pada saat itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, fakta-fakta itu diantaranya pertama bahwa Ormas Islam Matlaul Anwar adalah ormas yang asli lahir di Tatar Sunda. Oleh karena itu Ormas Matlaul Anwar yang lahir pada 1916 ini murni adalah warisan dari para leluhur Sunda. Ketika di Jawa Barat kita punya Bapak Aing, hari ini kita punya MA Aing. Boleh tepuk tangan untuk Matlaul Anwar Aing. Fakta selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tahun 1930 Matlaul Anwar masuk ke Bogor. Hal ini dikuatkan dengan bukti bahwa pada 1936 ini lahir Matlaul Anwar, Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Tamilung yang berada di Kecamatan Rumpin. Itu adalah madrasah tertua Matlaul Anwar di Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangan untuk Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Rumpin. Dan Bapak Ibu sekalian, yang tadi kalau bertanya mana Matlaul Anwar termuda, yang termuda itu ternyata ada di Kecamatan Lewi Sading, yaitu Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Lewi Sading. Yang tadi Bapak Ibu saksikan mereka menampilkan marching band di depan sana, itu Matlaul Anwar Lewi Sading. Bapak Ibu, itu adalah Matlaul Anwar bungsu. Jadi bagaimana hebatnya kalau Matlaul Anwar yang tertua kalau tampil. Boleh tepuk tangan untuk Matlaul Anwar. Fakta selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Matlaul Anwar ini bertahan lebih dari 1 abad. Hari ini 110 tahun. Nah, ini menandakan bahwa ada apa di balik Matlaul Anwar ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Matlaul Anwar memiliki hittoh Matlaul Anwar. Ketika organisasi lain seperti PUI punya Intisab dan Islahus Samaniyah, Persis punya Tajdid, Matlaul Anwar memiliki hittoh dan hittoh Matlaul Anwar yang menjadi pegangannya sehingga bisa bertahan, sehingga menjadi lebih daripada 1 abad. Fakta selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat mencengangkan, bahwa Matlaul Anwar Kabupaten Bogor melayani kaum marginal di pinggiran desa dan kampung se-Kabupaten Bogor. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini melalui trisula gerakan dakwah sosial atau pendidikan, dakwah dan sosial. Hal ini Bapak Ibu sekalian, di mana Matlaul Anwar bisa memiliki tagline bergerak dari pelosok, dan bisa dilihat Bapak Ibu bahwa Madrasah Matlaul Anwar di Kabupaten Bogor tidak ada satupun madrasah yang lokasinya, lokusnya di pusat perkotaan.
Mereka nyaris di pelosok dan pedesaan. Bahkan kendaraan roda 4 pun jarang sekali terjamah Matlaul Anwar, lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bogor ini. Karena mereka berada di pelosok-pelosok kampung, kantung-kantung kampung di Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangan untuk Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Selanjutnya fakta yang juga ditemukan bahwa data di Matlaul Anwar tidak kurang daripada 200 lembaga pendidikan yang dikelola oleh yang di bawah naungan Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Setidaknya ada 68 madrasah ibtidaiyah, 11 MTS, 4 MA, juga madrasah diniyah, PAUDku dan lain-lain yang dikelola oleh Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Matlaul Anwar Kabupaten Bogor mengelola semua lembaga dari mulai madrasah yang kelasnya adalah dapang school, Pak. Tidak memiliki mebler. Saat itu Matlaul Anwar bergerak dan sehingga madrasah itu berdiri dan percaya diri menjadi madrasah terbaik pada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya fakta di Matlaul Anwar Kabupaten Bogor adalah dakwah dan sosial. Yang dilakukan oleh Matlaul Anwar Kabupaten Bogor bahwa bagi Matlaul Anwar, iman tidak hanya berhenti di masjid. Tetapi Matlaul Anwar terus bergerak, bahkan di setiap bencana Matlaul Anwar memiliki peran yang berbeda. Perbedaan ini dilakukan oleh Matlaul Anwar seperti yang pernah kami lakukan ketika Cigudeg mengalami bencana alam. Kita bahu-membahu dan di sana ternyata dibutuhkan musolah di tempat bencana. Oleh karena itu kita membangun musolah darurat di sana. Dan ini adalah bukti nyata bahwa Matlaul Anwar telah berbuat untuk Kabupaten Bogor. Yang fakta selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada 2 fakta yang mencengangkan. Yang pertama, tahun 1952, Muktamar Matlaul Anwar yang ke-8 itu dilakukan di Kabupaten Bogor. Ini boleh tepuk tangan bahwa kita telah pernah menjadi tuan rumah perhelatan musyawarah terbesar di ormas yang besar di Kabupaten Bogor ini. Yang tepatnya di Kecamatan Ciampea pada saat itu. Boleh tepuk tangan untuk yang dari Ciampea. Fakta selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 seakan ini menjadi konfirmasi bahwa Kabupaten Bogor menjadi target pengembangan Matlaul Anwar dengan adanya Muktamar Matlaul Anwar ke-20 yaitu di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Matlaul Anwar tidak akan bertahan dan besar seperti ini tanpa adanya kaderisasi. Sehingga di Matlaul Anwar kita memiliki badan otonom yang ada di Kabupaten Bogor, Matlaul Anwar Kabupaten Bogor, yaitu diantaranya Generasi Muda Matlaul Anwar, Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar, Ikatan Pelajar Matlaul Anwar, Muslimat Matlaul Anwar, dan PCI Matlaul Anwar. Hal ini menandakan bahwa MA itu bukan hanya Mang Ajis, tetapi MA memiliki kader-kader terbaik yang siap untuk tidak populer, tetapi kader-kadernya siap ketika Kabupaten Bogor membutuhkan kader-kader terbaik Matlaul Anwar. Bapak Ibu sekalian, fakta selanjutnya bahwa Matlaul Anwar ternyata telah bertransformasi Pak Ketum PB. Matlaul Anwar Kabupaten Bogor bukan hanya naik kelas, tetapi sudah bertransformasi dari perkampungan ke pusat kota, ke pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Di antaranya hari ini kita memiliki sekretariat di pusat kota Kabupaten Bogor berkat kebaikan daripada pemerintah, terutama Bapak Bupati Rudi Susmanto. Terima kasih telah memfasilitasi kami untuk
kantor di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum summa siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fahru Roji yang telah memberikan gambaran terkait dengan Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan memasuki salah satu agenda yang tentunya menjadi kehormatan bagi kita semua, yaitu sambutan dari orang nomor 1 di Kabupaten Bogor. Namun sebelum kami panggil, izin saya boleh berpantun Bapak Bupati? Izin Pak? Bapak Ibu ketika saya pantun boleh bilang terus ya Bapak Ibu ya? Ke Cibinong membeli pepaya. Pepaya manis dibawa pulang. Bapak Bupati memimpin Bogor dengan karya. Semoga Bogor semakin gemilang. Beliau merupakan sosok pemimpin yang amanah membangun Kabupaten Bogor, sekaligus memberikan perhatian terhadap pendidikan, pembangunan, serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Bogor. Untuk itu dengan penuh hormat dan rasa bangga kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Rudi Susmanto SSI selaku Bupati Kabupaten Bogor untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahannya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ketua Komite Al-Quds dan Palestina Persatuan Ulama Indonesia, Dr. Marwan Aburos. Yang saya hormati senior, tokoh politik, sekaligus tokoh agama, Wakil Ketua DPD RI, Bapak Haji Tamsil Lindrung. Terima kasih sudah datang ke Kabupaten Bogor. Dan tentunya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Ketua Umum Matlaul Anwar, Bapak Dr. Kiai Haji Jazuli Juwaini MA. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Yaya Hasanah Hudaya MPD. Yang kami hormati Dewan Penasehat Matlaul Anwar, Dr. Kiai Haji Suhendra. Dan tentunya terlewat sahabat baik saya, Ketua Pengurus Daerah Matlaul Anwar Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz ME MPD. Kenapa Pak Ketua duduknya di paling ujung? Dan tentunya seluruh jajaran pengurus Matlaul Anwar se-Kabupaten Bogor, para pimpinan, para ketua Badan Otonom Matlaul Anwar se-Kabupaten Bogor, para ketua pimpinan organisasi Islam se-Kabupaten Bogor, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Bogor atau yang mewakili, Ketua Basnas Kabupaten Bogor atau yang mewakili, dan tentunya yang saya hormati sahabat dan rekan seperjuangan saya, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Ade Ruhandi. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Agus Salim,
beserta anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Lukmanuddin Al-Rasyid, Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Abdul Somad, Ketua DMI Kabupaten Bogor, dan tentunya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor beserta jajaran organisasi pemerintah se-Kabupaten Bogor, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ulama yang mohon izin tidak saya sapa, tidak saya sebut satu persatu namanya. Para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan yang mohon izin tidak saya sapa satu persatu namanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di hadapan para ulama, para kiai, Bapak Ibu sekalian dalam acara Temu Akbar 110 tahun Matlaul Anwar Tebar Mawar 110. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan saya hari ini bisa berdiri di hadapan para guru-guru saya, para kiai, para alim ulama Matlaul Anwar. Agustus 2026 merupakan sebuah momentum kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Bangsa ini baru berusia 81 tahun. Matlaul Anwar sudah berusia 110 tahun. 10 Agustus 1916 Matlaul Anwar berdiri. Bahwa 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dapat dimaknai bersama-sama. Bahwa hari ini bendera merah putih yang berkibar, lagu Indonesia Raya yang selalu kita dengungkan dalam setiap acara-acara penting pemerintah dan kenegaraan, di situ banyak curahan keringat. Di situ banyak tetesan darah, di situ banyak mengorbankan nyawa para pejuang-pejuang kita, terutama para kiai, para ulama, para pimpinan pondok pesantren dari Matlaul Anwar yang turut berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor sangat terbantu dalam kita mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah-sekolah yang pemerintah bangun belum menyentuh sampai ke pelosok-pelosok wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berkat bantuan Matlaul Anwar, madrasah-madrasah yang ada di ujung-ujung kampung, ujung-ujung perbatasan turut serta mencerdaskan anak-anak kita membangun bangsa bersama-sama. Tentunya dalam kesempatan ini kami pemerintah Kabupaten Bogor ikut berkomitmen 2027 saya Wakil Bupati Bogor, anggota DPRD Kabupaten Bogor, kita akan turut serta melakukan
revitalisasi madrasah-madrasah Matlaul Anwar yang ada di Kabupaten Bogor. Bangsa Indonesia tidak bisa dibangun sendiri. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun sendiri. Kita butuh dukungan dari semua pihak. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu kelompok. Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Dan Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Terima kasih para kiai, para ulama, para guru-guru yang terus membantu membangun bangsa Indonesia, membangun Kabupaten Bogor. Terima kasih Bapak Ustadz Aziz yang selalu menyertai, mendampingi perjalanan pemerintah Kabupaten Bogor. Insya Allah 2027 kita maksimalkan bersama-sama membangun Bogor. Bogor yang nasionalis dan religius. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Bogor dan kami perkenankan dan persilakan Bapak untuk dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan kita doakan bersama mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Kabupaten Bogor. Dan izin Bapak untuk bisa menerima penghargaan dari Matlaul Anwar terlebih dahulu sejenak. Langsung saja boleh karena Bapak Bupati Bogor harus lanjut ke aktivitas selanjutnya. Baik, mohon izin. Dan sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Kabupaten Bogor. Dan nanti mungkin bisa dititipkan ke ajudan dari beliau plakatnya dan kan Bapak untuk bisa meninggalkan tempat acara. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Kabupaten Bogor. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat kembali karena rangkaian acara akan tetap kami lanjutkan. Bapak dan Ibu beserta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mari sama-sama kita simak sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bangsa yang kami hormati Bapak Haji Tamsil Lingrung. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'abadu. Yang terhormat Ketua Umum Matlaul Anwar Dr. Kiai Haji Jasuli Juwaini MA. Yang terhormat Ketua Majelis Amanah Matlaul Anwar Kiai Mbai. Yang terhormat Ketua Komite Al-Quds Dr. Marwan. Yang terhormat Ketua YPSI Perwakilan Gaza Palestina Dr. Ahed. Para kiai ulama yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama menghadiri 110 tahun Matlaul Anwar, 30 tahun lebih tua daripada usia kemerdekaan. Kita baru 81 tahun seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Dan Matlaul Anwar sudah berada di usia ke-110 tahun. Tentu saja banyak hal yang perlu kita ketahui, meskipun tadi oleh pengurus sudah disampaikan tentang jejak Matlaul Anwar yang luar biasa. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang kita warisi dan apa yang akan kita wariskan setelah ini kepada umat dan bangsa ini dari Matlaul Anwar. Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu relevan dengan keadaan umat dan bangsa kita pada hari ini. Kita adalah umat yang besar, kita memiliki jumlah, kita memiliki sumber daya, kita memiliki lembaga pendidikan. Bogor saja lembaga pendidikannya seperti yang disampaikan tadi ratusan. Apalagi kalau yang dilaporkan nanti secara nasional, tentu berlipat-lipat kali lebih besar daripada ratusan tadi. Tetapi kualitas ukhuwah yang sesungguhnya baru terlihat ketika kita berada pada posisi yang memang sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Dan saya kira kehadiran Matlaul Anwar ini kita mengharapkan supaya mengambil peran strategis dalam memperkuat ukhuwah dan solidaritas kita. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu gagasan merajut kembali solidaritas keumatan untuk kedaulatan bangsa. Saya kira kita bisa berharap banyak dengan kehadiran Matlaul Anwar yang usianya sudah 110 tahun ini. Solidaritas keumatan bukan tujuan akhir. Ia adalah modal sosial untuk mewujudkan perubahan yang lebih besar, termasuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi bangsa. Kita ingin Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berhenti sebagai teks konstitusi. Kita ingin prinsip
asas kekeluargaan dan gotong royong hidup dalam kebijakan ekonomi kita. Dan kita bersyukur rasa-rasanya satu-satunya presiden yang menggaungkan ini secara konsisten sejak pelantikannya adalah Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin kekayaan alam kita dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang banyak manfaatnya untuk negara, kita berharap itu dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita mendengar beberapa kali presentasi presiden bahwa ada belasan ribu triliun dana kita yang mengalir keluar karena kekayaan alam kita yang tidak didasarkan pada menjalankan konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu saya di mana-mana berbicara di forum-forum keumatan, saya selalu mengajak umat untuk bersama-sama supaya apa yang digaungkan oleh presiden ini kita respon dengan baik. Presiden telah membuat peraturan presiden tentang ekspor satu pintu dan memang banyak kalangan yang berteriak karena merasa terganggu dengan apa yang selama ini sudah dinikmati dengan kebijakan-kebijakan lama yang berlangsung di Republik ini. Karena itu saat ini ayo kita sama-sama ya ormas-ormas Islam yang besar ini, terutama Matlaul Anwar, kita dorong supaya kebijakan presiden untuk memberdayakan masyarakat ini kita berikan dukungan seoptimal mungkin. Dalam konteks kehidupan berbangsa, saya ingin menegaskan satu hal, bahwa politik tidak boleh kehilangan dimensi moralnya. Politik adalah ruang untuk melayani umat untuk mencapai kemaslahatan. Saya waktu sama-sama dengan Ustaz Wahid Sahari, saya selalu diingatkan tentang bagaimana kita ini semua bisa mengarahkan umat agar dia memiliki kemanfaatan yang banyak untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itu jangan sampai kesalehan kita berhenti di ruang-ruang private. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi abai terhadap keadilan. Jangan sampai kita fasih berbicara tentang ukhuwah tapi mudah merendahkan saudara sendiri. Jangan sampai kita berbicara tentang Islam sebagai rahmat tetapi membiarkan ketimpangan. Kita tidak cukup hanya menjadi saleh karena personal dan ritual. Kesalehan harus menjelma dalam manifestasi kerja-kerja politik, agenda sosial kebangsaan. Saya aktivis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya teringat ketika Pak Natsir selalu menyampaikan bahwa politik dan dakwah itu tidak boleh dipisahkan. Jika Anda sebagai politisi, maka berdakwalah melalui jalur politik.
Tapi jika Anda seorang dai, maka berpolitiklah melalui jalur dakwah. Dan insya Allah ini yang bisa mempertemukan kita untuk membangun kekuatan umat. Saudara sekalian, Pak Ketua Umum, saya mengenal beliau sudah puluhan tahun bersama-sama di parlemen, lebih dari 20 tahun. Saya tahu dia punya kapasitas untuk mengembang tugas, lebih memajukan Matlaul Anwar. Apalagi ada Pak Kiai Mbai juga yang akan bersama-sama membersamai beliau. Saya berharap seluruh ulama kita di sini dan yang ada di dalam kepengurusan Matlaul Anwar terutama membantu untuk menopang segala kebijakan-kebijakan kepemimpinan beliau untuk memajukan organisasi kita ini. Beliau juga punya hubungan yang baik dengan Presiden, punya hubungan yang baik dengan teman-teman parlemen yang bisa menjadi penentu tentang support yang maksimal untuk organisasi ini. Usia 110 tahun adalah perjalanan yang panjang. Tetapi bagi sebuah organisasi yang membawa cita-cita peradaban, 110 tahun bukanlah garis akhir. Ia adalah satu bab yang baru dan harus terus dilanjutkan. Mari kita jadikan Matlaul Anwar sebagai laboratorium moral kebangsaan. Sebab pada akhirnya yang akan dikenang dari sebuah organisasi bukan hanya berapa lama ia bertahan, tetapi seberapa besar manfaat yang ia tinggalkan. Kita kawal kekayaan bangsa agar benar-benar kembali kepada rakyat. Dan kita pastikan bahwa pembangunan tidak hanya membuat Indonesia tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tumbuh secara moral dan bermartabat. Tahniah untuk Matlaul Anwar yang ke-110. Akhirul kalam, selamat Harlah ke-110. Semoga Matlaul Anwar tambah maju, tambah jaya, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional kita. Dari Matlaul Anwar kita akan menyaksikan Indonesia mencapai apa yang menjadi tujuan nasionalnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakatnya, dan memberikan perlindungan bagi umat secara keseluruhan. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Tamsil Lindrung yang telah menyampaikan kata sambutan dan turut hadir pada kesempatan kali ini ya Kak Putri ya. Dan boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya untuk beliau. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami perkenankan kepada Bapak untuk bisa melanjutkan aktivitas. Baik, Bapak Ibu beserta hadirin yang berbahagia. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya?
Coba kita cek dulu Kak Putri. Kita Kalau tes jargon ya. kalau kami bilang Matlaul Anwar semua menjawab memajukan umat, membangun bangsa. Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Coba kita cek terlebih dahulu. Sama-sama ya. Matlaul Anwar. Membangun bangsa. Yeay. Sebelah kanan kayaknya belum deh Kak Belum. Putri ya. Kita coba sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Matlaul Matlaul Anwar. Oke. 75 Kak Putri Ya, ya. 75. Coba Coba yang yang di sebelah kiri-kiri kiri. ini kebanyakan ibu-ibu biasanya paling kenceng ya. Ibu-ibu paling Kita kenceng. coba Matlaul Matlaul Anwar. Tepuk 90. tangan untuk 95 semuanya. ya? 95. Memang di Oke. Indonesia ini Kak Putri, ibu-ibu tidak bisa dikalahkan. Iya. Baik Bapak Ibu beserta hadirin yang berbahagia. Kini tibalah kita pada agenda sambutan dari sosok yang memiliki peran penting dalam mengemban amanah dan menggerakkan perjalanan Matlaul Anwar di Kabupaten Bogor. Beliau adalah sosok yang senantiasa mendedikasikan pemikiran, tenaga, dan pengabdiannya dalam membangun Matlaul Anwar, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pembinaan generasi. Untuk itu dengan penuh hormat kami persilahkan kepada Bapak Haji Abdul Aziz ME MPD selaku Ketua Pengurus Daerah Matlaul Anwar Kabupaten Bogor untuk menyampaikan sambutan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bupati Bogor Bapak Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Bapak Haji Ade Ruhandi. Kita doakan mereka berdua selalu sehat, panjang umur, dan juga tetap istiqomah di dalam menjalankan amanah, terutama amanah yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhusus keluarga besar Matlaul Anwar. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ayahanda Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Dr. Kiai Haji Jazuli Zuaini. Terima kasih Pak Kiai, lebih afdol biar seluruh warga terkhusus para kepala madrasah lebih mengenal bahwa Matlaul Anwar itu bukan yayasan, bahwa Matlaul Anwar itu bukan satu lembaga. Matlaul Anwar adalah organisasi dari pusat sampai ke daerah sampai ke ranting. Saya mohon berdiri Pak Kiai bahwa inilah sosok pengurus besar Matlaul Anwar Republik Indonesia, Kiai Haji Jazuli Zuaini. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Beliau ini